Shin ingin ubah karakter permainan timnas lebih agresif. Pelatih timnas sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong, berkeinginan untuk mengubah karakter permainan tim asuhannya menjadi lebih agresif melalui peran striker pada turnamen Piala Asia 2023. Dalam turnamen Piala Asia, Coach Shin membawa 6 penyerang. Pemain kunci timnas Indonesia untuk dapat poin, waktunya memberi bukti. Menjadi pemain kunci saat timnas Indonesia berhadapan dengan Irak pada matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Para pemain mampu membuktikan diri sekaligus membungkam mereka yang ragu pada kualitasnya. Timnas Indonesia berjumpa Irak pada duel perdana Piala Asia. Skuad Garuda belum bisa memainkan beberapa pemain karena alasan yang berbeda. Melalui penampilan di Piala Asia, Shin ingin menunjukkan gaya baru permainan skuad Garuda pada ajang internasional. Pada pertandingan tersebutlah, Shin ingin mencoba strategi baru yang lebih agresif dan tak lagi bertumpu pada dominasi pertahanan. Ia menilai strategi bertahan hanya membuat tim yang ia arsiteki tak bisa berkembang. Dengan pola baru, mental dan keberanian pemain akan lebih terasa. Shin mengakui bahwa langkah anak-anak asuhnya memang tidak mudah dan akan sulit untuk lolos grup dan mencapai babak 16 besar. Jalan Indonesia dalam ajang Piala Asia menghadapi ujian sulit sejak fase grup. Pada grup, Indonesia harus bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Jepang yang menjadi jawara Asia. Sekalipun kalah dari Jepang, timnas Indonesia tetap lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Begini syaratnya. Berhubung head-to-head yang dijadikan tolak ukur ketika nantinya ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, Irak sudah dipastikan finish sebagai juara grup. Sebab Irak di dua laga awal menang 3-1 atas timnas Indonesia dan menang 2-1 kontra Jepang. Menyusul di posisi 2 ada Jepang dan timnas Indonesia yang sama-sama mengoleksi 3 angka. Jepang berada di posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas timnas Indonesia. Sementara Vietnam sudah dipastikan tersingkir karena gagal meraih poin dalam 2 laga awal. Langkah Vietnam di Piala Asia 2023 terhenti usai kalah dari timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pada pertandingan ini, gol satu-satunya dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih ke gawang Philip Nguyen. Kekalahan itu pun memastikan Vietnam tersingkir karena tak memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar meski masih memiliki sisa 1 pertandingan melawan Irak. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier, mengungkapkan komentar jujur soal pertandingan melawan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Pelatih asal Prancis ini memastikan tim tak akan patah semangat meski sudah tersingkir dari perebutan juara. Menurutnya, pemain tetap layak diapresiasi atas kerja keras mereka menghadapi Indonesia. Troussier mengakui pemain sudah berusaha keras mencetak gol baik dalam situasi menyerang hingga serangan balik. Meskipun kalah, Troussier mencatatkan poin penting dalam penampilan pemain. Troussier pun mengakui timnas Indonesia tampil berbeda dibandingkan pertemuan mereka di tingkat Asia Tenggara. Troussier mengakui kesalahan kecil pemain yang menyebabkan kemenangan Indonesia. Untuk itu dia tidak menyalahkan pemain karena mereka tetap bermain apik dan bertanggung jawab atas kebobolan itu. Troussier pun mengakui di sepak bola menang dan kalah adalah hal biasa, sehingga apa yang sudah dilalui tak perlu disesali lagi. Atas hasil ini, Jepang dan timnas Indonesia berebut 1 tiket lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia. Kedua tim bakal bertemu di matchday ketiga grup D Piala Asia. Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia. Bagi Jepang, kemenangan atau hasil imbang atas timnas Indonesia bakal meloloskan mereka ke 16 besar Piala Asia sebagai runner-up grup D. Sementara itu, timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang jika ingin finish runner-up. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia kalah dari Jepang? Timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Asia sekalipun kalah dari Jepang. Syaratnya timnas Indonesia tetap menempati peringkat 4 besar di klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Namun satu catatan lagi, jikapun kalah dari Jepang, timnas Indonesia pantang kalah telak. Sebab selisih gol juga penting dalam perhitungan klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023.
Pemain Jepang Takefusa Kubo mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan timnas Indonesia. Ia yakin ada potensi kejutan dari skuad Garuda. Jepang akan menghadapi Indonesia dalam partai terakhir fase grup Piala Asia 2023. Laga penting buat kedua tim tersebut akan diselenggarakan di Stadion Altumama, Rabu 24 Januari 2024. Samurai Biru membutuhkan kemenangan atau minimal seri untuk mengamankan posisi kedua guna lolos ke babak selanjutnya. Sementara Indonesia butuh kemenangan untuk bisa menggeser Jepang dari posisi kedua. Kedua tim juga masih bisa lolos dengan menyandang status sebagai salah satu tim berperingkat ketiga terbaik, walaupun kelolosan lewat jalur ini juga masih harus menunggu hasil di grup-grup lain. Saat laga ini belum digelar, Jepang sudah dihadapi kenyataan adanya potensi bertemu rivalnya, yakni Korea Selatan di babak 16 besar. Hal itu bisa terjadi jika Jepang lolos dengan status runner-up grup D. Menanggapi hal itu, Takefusa Kubo menyebut bahwa belum ada yang pasti. Ia mengingatkan juga potensi Jepang dilibas Indonesia jika tidak waspada. Tim asuhan Hajime Moriyasu harus menerima kenyataan hanya bisa lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up grup. Irak yang berpeluang besar melaju dengan status juara grup atas 2 kemenangan yang sudah diraihnya. Irak secara mengejutkan mengalahkan Jepang 2-1 pada laga kedua fase grup. 1 tiket babak penyisihan pun sudah di tangan Irak, sementara Jepang harus memastikan langkahnya di laga melawan Indonesia.